Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di waktu yang penuh berkah, kita melakukan sesuatu yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa ya dalam kehidupan kita mendapatkan keberkahan, thubutul khair wa ziyadatul khair, senantiasa bertambah kebaikan kepada kita ya dalam urusan dunia kita dan dalam urusan akhirat kita. Nah, mudah-mudahan kita juga berikhtiar untuk diberikan khair ya. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, pasti Allah akan pahamkan orang itu terhadap agama. Nah, jadi kalau misalnya kita berlindung ya, ketika Allah tidak menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka akan disulitkan ya untuk melakukan berbagai aktivitas kajian misalnya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan ya. Mayuridillah bi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin, pasti Allah akan fahamkan, pasti Allah akan fakihkan dia terhadap agama. Mudah-mudahan satu ayat ataupun dua ayat, satu hadis atau dua hadis yang kita kaji ya di berbagai taklim yang kita lakukan, itu adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan khair, kebaikan dari Allah, yaitu difakihkan, difahamkan terhadap agama yang kita anut, yaitu al-Islam. Nah, mudah-mudahan hal ini juga menjadi pemberat amal, timbangan amal kita ya, bahwa ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cintai adalah adwamuha wa in qala, dirutinkan walaupun hanya sedikit ya. Nah, mudah-mudahan kita menyisihkan waktu beberapa menit saja ya, beberapa menit dengan sambil melakukan berbagai aktivitas, kita juga melakukan kajian. Mudah-mudahan ini termasuk amalan unggulan kita di hadapan Allah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qala, amalan terbaik dalam pandangan Allah itu yang dirutinkan walaupun sedikit ya, walaupun sebentar, hal-hal sederhana yang kita bahas. Nah, mudah-mudahan menjadi salah satu pemberat timbangan amal nanti di yaumil akhir. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, seperti biasanya di hari Sabtu, jadwalnya bahasa Arab ya. Kita bismillah taklukkan bahasa Arab dengan segala kerumitannya. Kita bersemangat mempelajari bahasa Arab, bahasanya ahli syurga, bahasa Quran, bahasa al-hadis. Tujuan kita begitu mulia, ingin lebih dekat dengan Allah, ingin lebih mencintai Rasulullah dengan mempelajari kuncinya ya, kunci untuk memahami Al-Quran, kunci untuk memahami al-hadis, yaitu belajar bahasa Arab. Nah, baiklah, hari ini kita sudah menginjak pada halaman di jilid 2 buku Al-Kafi, udah agak jauh ya. Nah, kita alhamdulillah sudah halaman 86. Nah, yaitu tentang hamzah wasal dan hamzah qata ya. Nah, kita awali dari mempelajari hamzah wasal dulu hari ini. Nah, kita akan pelajari ya, dan kita akan identifikasi dari Al-Quran apakah itu termasuk hamzah wasal ataupun hamzah qata. Nah, di sini hamzatul wasli wa hamzatul qat'i. Nah, hamzatul wasli, hamzah wasal, hiya adalah hamzatun zaidatun, adalah hamzah zaidah ya. Hamzah zaidah itu hamzah tambahan, fi awalil kalimah, itu terjadinya di awal kalimat. Yu'ta biha, didatangkan hamzah zaidah itu litakhallus ya, litakhallus minal ibtida bisakin, yaitu sebagai penyambung ya, sebagai perantara ini pengucapan huruf awal ya, di huruf mati atau huruf sukun minal ibtida ya, di awal. Fataskutu finutki, maka gugurlah dalam pengucapan. Idzalam taqo fi awalil kalimah, apabila tidak terletak di awal kalimat. Nah, jadi si hamzahnya itu gugur diucapkan ketika idzalam taqo fi awalil kalimah watun toku, tetapi diucapkan bil hamzah
diucapkan hamzahnya itu idza kanat fi awalil kalam, apabila si hamzahnya itu terdapat di awal kalimat. Mislu contohnya idhab. Jadi nah ini i ya, yang kita baca idhab itu itu adalah hamzah wasal. Itu adalah hamzah zaidah yang sebagai penyambung atau perantara kepada pengucapan huruf mati atau sukun yang berada setelahnya. Nah, jadi misalnya kalau dibaca di awal kalimat, hamzahnya dibaca idhab. Tetapi kalau tidak di awal kalimat, misalnya sebelumnya ada kalimat sebelumnya, misalnya fadhab. Nah, itu hamzahnya nggak dibaca, ada huruf fa ya, fadhab misalnya. Nah, tetapi kalau di awal kalimat, nah tadi di kaidahnya itu ya, fatas kutu finutki, gugur pengucapan idzalam taqo fi awalil kalam, kalau si hamzahnya itu terjadi bukan di awal kalimat. Watun toku, tetapi dibaca ya bil hamzah, diucapkan, dibaca bil hamzah, hamzah tersebut idza kanat fi awalil kalam, apabila hamzahnya itu terdapat di awal kalimat. Nah, nanti berbeda dengan hamzah qata. Jadi hamzah wasal itu misalnya ini ya tadi idhab, dibaca hamzahnya i, tetapi kalau tidak di awal kalimat gugur si hamzahnya itu. Misalnya fadhab anta fa'an, ada fa itu, maka hamzahnya nggak dibaca. Ijtami', nah ini berkumpullah ya, idhab pergilah, ijtami' berkumpullah. Nah itu i-nya itu dibaca karena ini di awal kalimat. Tetapi kalau tidak ada di awal kalimat, misalnya ada susunan kalimat sebelumnya, maka hamzahnya tidak dibaca. Misalnya misalnya ada huruf wa dulu ya, wajtami' misalnya istaghfir. Nah, istaghfir itu hamzahnya dibaca karena di awal kalimat. Tapi kalau di Al-Qur'an ya, di surah Idza Ja'a Nasrullah misalnya wastaghfir, wa-nya itu ada wa, kemudian istaghfirnya itu hamzahnya nggak dibaca, wastaghfir. Nah, itu adalah hamzah wasal. Nah, misalnya ini ya, tsummadhhab, ada tsumma dulu, wajtami, wastaghfir. Nah, jadi sehingga dinamakan hamzah wasal karena ini adalah hanya hamzah zaidah yang ada di awal kalimat. Nah, sengaja dihadirkan hamzah tersebut, fungsinya sebagai perantara atau penyambung kepada pengucapan huruf mati ya, huruf atau huruf sukun yang berada setelahnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hamzah wasal juga terdapat mawadhi' ya, tempat-tempat hamzatil wasli, terjadinya hamzah wasal. Yang pertama fi'alul amri, terjadi pada fi'al amar ya, terjadi pada fi'il amar as-sulasi yang terdiri dari 3 huruf. Misalnya ini uktub, nah u-nya dibaca uktub, ijlis, iqra. Nah, tetapi kalau ada wa-nya waktub, wajlis, waqra, nah hamzah yang nggak dibaca. Kemudian yang kedua adalah al-madhi yang terjadi pada fi'il madhi al-khumasi yang terdiri dari 5 huruf, wasudasi dan yang terdiri dari 6 huruf, wa amruhuma wa masdaruhuma, dan amar dari keduanya dan masdar dari keduanya. Misalnya ini ya, fi'il yang terdiri dari 5 huruf, iqtaraba, nah waqtarib ya, waqtaroba. Nah, jadi kalau di awal kalimat dibaca iqtaroba, tapi kalau ada sebelumnya summa qtaroba, sama amarnya juga iqtarib, iqtiroban, sama masdarnya juga, termasuk hamzah di dalam itu adalah hamzah wasal. Kemudian wazan yang terdiri dari 6 huruf, istaghfar, ini adalah fi'il yang terdiri dari 6 huruf. Wastaghfir, istaghfir ya, fastaghfir, istighfaran, sama masdarnya juga. Kemudian yang ketiga adalah tempat-tempat terjadinya hamzah wasal itu al-kalimatul atiyah, pada kata-kata berikut ini. Ibnun, nah kalau ada kata ibnun, wa banis sabil, nah misalnya ada, kita nggak dibaca lagi kalau tidak di awal kalimat. Ibnatun, imro'atun, isnani, isnatani, ismun, wa ghairuhuma. Nah, jadi selain terjadi pada fi'il amar yang terdiri dari 3 huruf,
fi'il madhi yang terdiri dari 5 huruf, 6 huruf, begitu juga fi'il amr dan masdarnya juga terjadi pada kalimat-kalimat berikut ini. Ibnun, ibnatun, wamro'atuhu. Nah, kan wamro'atuhu pada aslinya kan imro'atun, tapi hamzahnya tidak dibaca karena adalah hamzah wasol. Wamro'atuhu, misalnya. Isnani juga banyak ya di itu misalnya. Nah ini yaqra bismi rabbika. Nah, yaqra bismi. Nah, tidak dibaca bi ismi. Sama bismillah juga ya. Tidak, kan itu bismillah itu bi ismi Allah kan, enggak dibaca bi ismillah, enggak, tetapi bismillah karena salah satu kalimat yang terjadi hamzah wasal di dalamnya itu kalimat ismun, isnani, isnani ya, isnatani, imro'atun wa ghairuhuma dan yang lainnya. Nah, hari ini kita hanya membahas tentang hamzah wasal ya. Untuk hamzah qata'nya nanti lagi ya. Jadi kalau bedanya nanti dengan hamzah qata', kalau hamzah qata' itu berupa hamzah yang selalu diucapkan dengan berharokat fathah ya, ataupun doma ataupun kasroh. Jadi tidak gugur pengucapannya baik di awal permulaan kalimat atau di tengah kalimat, dan tidak gugur walaupun berada di antara dua kalimat yang tersambung. Pokoknya tertulis di atas alif ya, kalau berharokat fathah atau domah atau di bawah alif. Kalau berharokat kasroh bentuknya seperti kepala ain ya, biasanya seperti ini. Jadi hamzah qata' itu terdapat pada selain tadi yang disebutkan di hamzah wasal ya, hamzah qata' itu misalnya seperti wazan af'ala ya, af'ala, kemudian wazan-wazan lainnya ya, selain yang tadi disebutkan. Nah, nanti kita misalnya akan bisa membedakan itu ketika kita sudah mengidentifikasi ya, baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Nah, nanti misalnya apakah ini hamzah wasal atau hamzah qata'. Misalnya kalau terdiri dari 5 huruf misalnya khumasi ataupun sudasi yang fi'il madinya misalnya, nah itu harus tahu dulu ketiga kaidah ini. Misalnya kalimat in kasaro misalnya, in kasir, ijtami', ihmarra misalnya, istakhrij. Nah ini yang syaushab. Nah nanti akan kita lihat apakah ini hamzah wasal ataupun hamzah qata'. Nah jadi kalau yang nama-nama tadi ya harus dihafal juga. Ibnun, imru'un, imro'ah, ibnatun, ismun, isnain, istun, isnatain misalnya, itu adalah yang terjadi pada hamzah wasal. Nah, mari supaya paham, lebih baik kita langsung saja identifikasi ya, baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Nah, apakah itu termasuk hamzah wasal ataupun hamzah qata'? Nah, baik, bagaimana, mungkin langsung saja ya. Pokoknya baca di Al-Quran, kita ketika melihat ada hamzah, apakah itu termasuknya hamzah wasal ataupun hamzah qata'. Nah, silahkan kita identifikasi yang menemukan sambil baca Al-Quran ya. Ada Al-Qamar ya Bun. Gimana Bun? Surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar ya. Nah, boleh semuanya sambil lihat ya. Surah Al-Qamar. Ayat berapa Bunda? Ayat pertama. Al-Qamar ayat 1 ya. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Nah, baik, kita lihat ya. Nah, kita lihat surah Al-Qamar. Boleh yang lainnya, boleh lihat ke Quran atau lihat ke layar. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Nah, ini yang mana yang akan diidentifikasi Bunda Nunung? Iqtarobanya. Iqtarobat. Nah, apakah itu hamzah wasal atau hamzah qata'?
Wasol. Kalau di awal kalimat dibaca, kalau di tengah sama akhir kalimat apakah dibaca? Kalau ini karena di awal kalimat pasti dibaca ya. Iqtarabat. Nah, Baca. ini hamzah koto atau hamzah wasal? Coba. Lihat di contohnya ini di Boleh Hamzah. dilihat di kaidahnya, Bu. Hamzah. Nah, ini di tempat-tempatnya ya. Nah, ini misalnya masuk nggak? Iqtarabat. Nah, ada ya. Termasuk kepada kaidah nomor berapa? Nomor 2. Nah, iqtarabat Nomor 2. itu fi'il madi yang Nomor 2. terdiri dari berapa huruf? 5 huruf ya. Fi'il madi yang Huruf, terdiri dari 5 huruf. Alif, hamzah, qaf, ta, ra, ba. Iqtarabat. Nah, iqtarabat kalau taknya tak itu ya, itu mah tak taknis. Nah, jadi karena kalimat atau lafad iqtaraba itu terdiri dari 5 huruf. Bentar, ini ke atas lagi. Nah, karena iqtarabat ini tadi dalam kaidah tempat-tempat terjadinya hamzah wasol, iqtarabat ini termasuk kepada fi'il madi yang terdiri dari berapa huruf? 5 huruf. 5 huruf ya. Hamzah, qaf, ta, ra, ba. Karena tak terakhir itu adalah tak taknis, taknis ya, tak menunjukkan perempuan. Nah, sehingga ini hamzah wasol atau hamzah koto. Hamzah wasol, Bun. Hamzah wasol. Wasol. Jadi kenapa hamzah wasol masuk kaidah nomor berapa barusan? Nomor 2. Iya, masuk kaidah nomor 2, yaitu hamzah wasol terjadi pada fi'il madi yang terdiri dari 5 huruf. Iqtarabat. Nah, kalau ada waw pasti dibaca nggak hamzahnya? Enggak ya. Langsung waqtarabat. Nah, kalau seandainya ada waw tidak. Tapi karena ini di awal kalimat sehingga hamzahnya dibaca iqtaraba. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Kalau in syaqqa, coba diidentifikasi. Kalau in syaqqa itu hamzah wasal atau hamzah koto? Yang wang sakonya mah kotok ya. Wang Itu bentuk asal ya. wasal atau Asal koto? itu. Asal. Kalau Asal. kotok kan tetap dibaca ya. Iya. Ini juga sama wasal ya. Karena kalau koto pasti dibacanya wa in syaqqa ya. Wa in syaqqa kan aslinya in syaqqa ya. Masuk kaidah nomor berapa? In syaqqa. 2. Nomor 2. Nomor 2 sama ya. Fi'il madi. In syaqqa fi'il madi yang terdiri dari berapa huruf in syaqqa? Hamzah, nun, shim, qaf. Terdiri dari 5 huruf ya. 5 huruf. Iya, terdiri dari 5 huruf. Wal syaqqa. Nah, sehingga tidak dibaca in syaq wa in syaqqa, tetapi dibacanya langsung lebur ya. Wal syaqqa karena termasuk hamzah wasol. Ya, hamzah wasol. Kemudian siapa lagi yang sudah menemukan hamzah wasal? Bunda. Nah, silakan surah apa? Surat Yusuf. Surah Yusuf ya. Surat Yusuf, Bun, ada. Ayat berapa? Iya. Ayat berapa? Bu? Masuk dalam Ayat berapa? 87 ya, Bun. Ayat surah Yusuf Ya ayat Bani Yadhabu 87. Ya, coba kita lihat. Surah Yusuf ayat 87. Ya. Silakan dibaca Bunda Iya. Nuraini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya bani yadhabu fatahassasu mi Yusuf wa akhi wala tayasu mir rauhillah. Jadi ya bani yadhabu itu hamzah wasal ya, Bun. Iya. Idhabu, asalnya idhabu ya. Ya Iya. baniya, wahai anak-anakku, idhabu, pergilah kalian. Tetapi karena ini tidak di awal kalimat, hamzahnya dibaca Iya. atau enggak? Ya bani yadhabu Jadi- tidak dibaca ya, Bun. Ya, silakan sekali lagi dibacanya gimana Bunda Nur? Ya bani yadhabu fatahassasu mi Yusuf. Nah, Jadi tidak bani dibaca ya, Bun? yadhabu. Ya bani yadhabu fatahassasu mi Yusufa. Nah, Mi jadi Yusuf. sekali lagi, idhabu di sini termasuk hamzah wasal atau hamzah qata? Hamzah termasuk berarti dari kata jahaba ya? Iya. Iya. Idhab. Bentuknya fi'il madi, solusi, Masuk kaidah nomor solusi. berapa coba? Kita lihat masuk kaidah nomor berapa? Idhabu. Berarti masuk yaitu- dalam kaidah yang kedua ya, Coba, yang pertama atau yang kedua? Bun. Ke satu fi'il amar. Satu fi'il amar, yang kedua, Pertama. Bun. Fi'il madi yang Amar, depan. fil amar. Fi'il amar. Oh iya, Pertama ya. Afwan, fi'il amar ya, Bun. Iya, fi'il amar Fi'il amar terdiri bentuk dari 3 huruf. Sulasi Fi'lul as-sulasi. amri as-sulasi. Fi'il amar yang terdiri Iya. dari 3 huruf. Nah, itu termasuk tempat-tempat hamzah Iya. wasol. Aslinya idhabu. Iya. Aslinya idhabu kalau Iya. di awal kalimat dibaca ya. Tetapi kalau di tengah-tengah kalimat seperti yang terdapat dalam surah Yusuf ayat 87 ini, ya bani yazhabu, hamzahnya nggak dibaca ya, karena ini termasuk hamzah wasol, hanya dibaca ketika berada di awal kalimat. Terima kasih Bunda Nuraini sudah menemukan hamzah wasol. Selanjutnya silahkan, siapa lagi yang menemukan hamzah wasol? Saya, Bun. Ya, Quran silakan Bunda surat lihat. Al-Lahab. Surah Al-Lahab ayat berapa, Bun? Ayat yang keempat. Ayat keempat ya. Baik, kita lihat. Nah, di sini surah Al-Lahab ayat keempat. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Silahkan Bunda lihat diidentifikasi. Ya, wa mro'atuhu itu ada hamzah wasol dari kata imro'atun. Tidak dibaca hamzahnya karena sebelumnya ada huruf wawu, jadi wa mro'atuhu. Baik. Aslinya dari kalau tidak ada wawu imro'atuhu gitu. Iya. Kalau tidak ada wawu, Imro'atuhu. Nah, baik. Terima kasih Bunda Lia sudah mengidentifikasi ya. Berarti ini termasuk yang kaidah nomor berapa? Nomor 3 ya. Kaidah yang ketiga yaitu kalimat-kalimat tertentu. Iya, kalimat-kalimat tertentu yaitu terdiri dari diantaranya imro'atun ya. Imro'atun. Imro'atun. Nah, sehingga ketika kalau tidak ada wawu, hamzahnya dibaca enggak? Kalau tidak ada hamzahnya dibaca imro'atuhu, tapi karena ada wawu, hamzah wasolnya dilebur. Iya, hamzah wasolnya dilebur, Tidak dibaca ya. Wamro'atuhu. Kalau tidak ada wawu, imro'atuhu, karena ini tidak di awal kalimat, ada wawu sebelumnya, sehingga leburlah hamzah wasolnya, tidak dibaca. Wamro'atuhu. Masuk kaidah nomor 3. Nomor 3. Baik, terima kasih Bunda Lia sudah menemukan hamzah wasolnya. Silahkan yang lain boleh apapun ya, mau pokoknya yang ada hamzahnya silahkan diidentifikasi. Bun, dari Ya, hadis bisa nggak, Bun? silahkan. Hadis gimana Bunda Nani? Yang itu
Ida mata insan in kotoa amalu in kotoa bisa nggak masuk? Iza mata Ila mata ibnu Adam. in koto amaluhu ya. In koto Amalu minus ya in kotoanya. Nah, di sini ada ya, karena yang langsung ada hadisnya. Nah, ini diantaranya ada langsung ada hadisnya ya. Di sini. Nah, coba kita lihat dari hadis, kita sama-sama identifikasi. Nah, idza matal insan in koto'a anhu amaluhu. Mau yang mana yang diidentifikasinya Bunda Nani? Sudah biasa. Bunda In Nani. kotoa. Nah, in Ya, koto'a. yang in kotoa itu Mas. Ya, in koto'a hamzah wasol atau hamzah koto. Idza matal insan, ya, apabila wasol. manusia meninggal, in koto'a, maka terputuslah anhu darinya amaluhu, amalnya. Wasol. In koto'a hamzah wasol atau Ya, wasol, hamzah Bun. koto. Coba. Wasol. Ini wasol atau koto? Kotoa ya. Wasol. Coba kita Biasa. buktikan. Ini kaidah nomor berapa in koto'a? Ada nggak di sini? Fi'il amar nggak mungkin ya. In koto'a itu fi'il madi terdiri dari berapa huruf? Hamzah, nun, qaf, a. 5. Nah, berarti Lima. termasuk fi'il madi yang terdiri dari berapa huruf? 5 Lima huruf. Lima huruf. Hamzah, nun, qaf, a. Apakah ketika ada huruf waw dibaca in koto'a atau wan koto'a? Tetap in kotoa ya. Dibaca. Dilebur, Dibuang. dibaca atau tetap Dilebur. hamzahnya dibaca? To'a. tetap dibaca. Kalau tetap Wan dibaca kotoa mah, dari wan kotoa. karena kalau ini mah Ya. idza matal insan in koto'a. Nah, jadi tidak ada di peleburan. Kalau yang ini mah maksudnya kalau ada di lebur summan koti atau summa in koti. Suman koti. Nah, di sini ya nanti kita cari misalnya yang karena ini mah memang sempurna dibaca ya, karena posisinya seperti ini tidak ada yang meleburkan sebelumnya, sehingga nanti kita perlu membuktikan di yang lain. Tetapi kalau lihat kaidah berarti ini fi'il madi yang terdiri dari berapa huruf? 5 5. huruf. Hamzah, nun, qaf, to'a. Kalau yang terdiri dari 5 huruf berarti itu termasuknya hamzah wasol ya. Ya, wasol. Masuk. Hamzah wasol. Dalam posisi ini tetap dibaca. Nah, karena tidak ada yang meleburkan sebelumnya ya. Nah, baik, ini juga termasuk hamzah wasol. Ada lagi yang lainnya? Di surat Yusuf pun ada di ayat 97. Surat Yusuf ayat 97 ada, di 98-nya juga ada ya. 97, 98 ya. Ya, mari kita terakhir ya kita identifikasi di surah Yusuf 97 98. Nah, ini. Nah, yang mana, Bun? Qalu, silahkan yang akan diidentifikasi yang mana? Astaghfir lana ya abana, astaghfir lana. Ya, qalu mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami. Kalau tanpa di itu ya istaghfir lana, mohonkanlah ampun kepada kami. Nah, ini istaghfir. Istaghfir itu hamzahnya hamzah koto atau hamzah wasol? Hamzah wasol. Hamzah wasol. Kenapa termasuk hamzah wasol? Lihat ada di kaidah nomor berapa?
Ada di kaidah nomor 1 termasuk fi'il amar yang terdiri dari 5 huruf ya. Kalau yang nomor 1 terdiri dari 3 huruf, Bunda. Berarti nomor 1, nomor 2. Nomor 2. Iya, nomor 2 ya. Nomor 2 itu baik fi'il madi atau fi'il amar atau masdarnya yang terdiri dari 5 atau 6 huruf. Nah, kalau istighfar berapa huruf? Istighfir 5 huruf. 5 ya? Shin. 6. Ini mah bukan 5, 6. 6 dengan Hamzah, alif ya. sin, Alif ta, ziyadah. Lu apa ghain, punya? fa, ro. Pak. Berarti berapa 6 huruf? huruf. 6. 6 huruf. Termasuk sudasi. Fi'il yang terdiri dari 6 As-sudasi itu namanya ya, Bun. sudasi ya, fi'il sudasi. Nah, kita identifikasi lagi ke sini. Nah, tadi ya. Qalu ya abanas taghfir. Nah, apakah ini termasuk hamzah wasol atau hamzah qata'? Hamzah wasol. Ya wasil. Hamzah wasol. Buktinya hamzahnya dibaca atau tidak barusan ketika dibaca langsung? Hamzahnya tidak dibaca. Tidak dibaca ya, karena bukan terjadi di awal kalimat. Ya abanas taghfir. Nah, karena tidak dibaca apa? Karena tidak di awal kalimat, maka hamzahnya tidak dibaca. Padahal kalau dibaca kita mengulang lagi, misalnya ingin mengulang lagi bacaan Quran dari istighfirnya, istighfir. Qalu ya abana astaghfir lana. Misalnya kita ingin membaca ulang dari istighfir, dibaca ya. Istaghfir lana dzunubana. Nah, bisa aja. Nah, ini tadi termasuk kaidah nomor berapa, Bunda Nunung? Nomor 2. Nomor 2 itu gimana kaidahnya? Fi'il madi, fi'il amar ataupun masdar yang terdiri dari 5 huruf ataupun 6 huruf termasuk hamzah, tempat terjadinya hamzah wasol. Hamzah. Baik. Ini ya sudah ada hamzah wasol berikutnya. Coba terakhir satu lagi kita identifikasi biar lebih paham lagi. Satu lagi. Ada lagi? Di halaman di ayat 98-nya itu astaghfiru itu alifnya dibaca ya. Oh, ada di halaman berapa? Di awal. 98-nya. Baik, kita Lanjutkan lihat. ayat 98-nya ada qala astaghfiru lakum rabbi. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Yakub berkata saufa akan astaghfiru lakum, aku mohonkan ampun untuk kalian. Nah, astaghfiru, apakah astaghfiru itu hamzah wasol atau hamzah qata'? Hamzah qata' ya. Karena Itu kan dari domir anak ya. Hamzahnya dibaca ini ya. Tetap dibaca itu domir anak kan astaghfir. Astaghfiru. Nah, ini lihat di kaidah ada nggak? Di kaidah itu berarti astaghfiru itu fi'il mudhari, Bunda. Ini fi'il mudhari. Ini mah bukan fi'il amar, bukan fi'il madi ya. Fi'il mudhari domir anak ya. Domir anak ya, walaupun terdiri dari 6 huruf. Tadi lihat di kaidahnya itu, lihat di kaidahnya yang hanya terjadi pada fi'il amar yang terdiri 3 huruf, hanya terjadi pada fi'il madi ataupun fi'il amar ataupun masdar yang terdiri dari 5 atau 6 huruf. Kalau astaghfiru itu fi'il apa? Fi'il mudhari ya. Mudhari. Nah, ini berarti wazan itu anak pasti wajib dibaca hamzahnya ya, nggak bisa dihilangkan ya. Saufas dari nggak bisa, tapi hamzahnya wajib dibaca karena itu adalah hamzah qata' ya. Hamzah qata'. Nah, kita bisa membedakan mana hamzah wasol dan hamzah qata'. Baik. Berarti udah 2 ya, Bun. Gimana? Hamzah qata'-nya di kaidah yang nomor 2. Iya. Tapi ini mah nggak masuk kan ini mah, Bun? Kan itu mah yang di kaidah nomor 2 mah hamzah wasol, Bunda.
Ini mah tempat. Berarti yang ini yang foto yang poin keberapa Bun contohnya? Kan belum diajarin itu Bunda. mah Bunda. Hari ini baru hamzah Nah. wasal saja. Belum belum dibahas karena takut kebanyakan. Bunda Nunung udah lihat halaman 87 mungkin. Bunda Nunung udah kan belum dibahas. Ya. Iya. Bunda Nunung udah langsung lihat ke ini ya, udah yang belum dibahas udah. Berarti nggak apa-apa Bunda Nunung kalau mau dibahas juga sekarang, cuman saya baru membahasnya itu saja. Belum tempat-tempat terjadinya hamzah qata. Kalau dibahas di 87 berarti itu masuknya kemana? Hamzah qata yang masuk mana? Apakah fi'il madi yang terdiri dari 4 huruf? Fi'il madi itu yang kaidah pertama. Kalau yang kedua fi'il mudhari Kedua itu. al-musnad ilal mutakallim ya. Jadi Bunda Nunung walaupun belum dibahas, kita bahas saja karena sudah menemukan contohnya ya. Ini terjadi pada kaidah nomor 2 yaitu fi'il mudhari yang disandarkan kepada mutakallim ya, yang disandarkan kepada mutakallim. Sawaun kanal fi'lu sulasi, baik itu sulasi, rubai, humasi, sudasi. Pokoknya fi'il mudhari yang domirnya mutakallim anak pasti itu adalah hamzah qata. Itu termasuk kaidah nomor berapa? Nomor 2. Baik, terima kasih. Hari ini sudah belajar ya. Minggu kemarin kita belajar nun wiqayah. Hari ini kita belajar hamzah wasal dan hamzah qata supaya kita juga tidak salah baca ya. Ini juga berkaitan juga dengan tahsin tajwid ya, ada hamzah wasal, hamzah qata. Kapan apakah ini dibaca enggak hamzahnya atau dileburkan. Nah, kita mudah-mudahan bisa membedakan mana hamzah qata, mana hamzah wasal. Mungkin hanya itu saja untuk pembelajaran bahasa Arab hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua ya. Tetap semangat belajar bahasa Arab dengan segala kompleksitasnya, dengan segala kerumitannya. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan pahala ya. Kita mau berjuang untuk mempelajari bahasa Arab, bahasanya ahli syurga, bahasa Al-Quran, bahasa Al-Hadis. Tujuan kita sangat mulia, ingin lebih dekat dengan Allah dengan mempelajari kalamullah dan ingin mencintai Rasulullah lebih lagi dengan mempelajari hadisnya melalui kuncinya yaitu bahasa Arab, bahasanya Al-Quran, bahasa hadis. Nah, mudah-mudahan kita semua difahamkan oleh Allah. Yang terpenting Allah itu melihat prosesnya ya, bukan hasilnya. Yang terpenting kita sudah berusaha keras untuk mempelajari kunci dari Al-Quran ataupun Al-Hadis yaitu bahasa Arab. Hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian subuh yang telah disampaikan oleh guru kita tentang bahasa Arab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan diajarkan oleh guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, diri kita pribadi dalam membaca Al-Quran maupun untuk masyarakat dan anak-anak didik kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah untuk penutup ini kita akhiri dengan pembacaan istighfar.